semuanya di ranah digital dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Aziza Hanum ya. Rindu, sudah lama sekali kita tidak jumpa di Liputan Om Talks. Dan kali ini saya kembali, kita akan ngobrol. Menurut saya ini adalah topik yang sangat penting sekali untuk dibahas. Hampir sekitar 1 bulan lamanya kita mendengar bahwa terjadi perdebatan lah ya di media. Kalau kita baca di online, nonton di TV, dengerin di radio antara dua sahabat terkait dengan royalti antara Ahmad Dhani dan juga Once Mekel yang sudah berjalan hampir 1 bulan lamanya. Tapi tujuan di sini adalah kita tidak ingin menjadikan arena ini sebagai tempat debat kusir tentunya, tapi kita pengen lebih mengerti seperti apa sih, apa itu LMK. Di mana fungsi LMKN dan royalti ini tuh makhluk apa? Kita ingin tahu, kita ingin membahasnya lebih lengkap berangkat dari kasus ini. Dan untuk itu saya sudah mengundang para pakarnya yang udah bersama saya di sini dan juga pihak-pihak yang mungkin ini jadi pertemuan pertama ya setelah hampir 1 bulan lamanya ini ada wawancaranya saling menjawab satu sama lain di media. Saya sudah hadirkan di sini ada Master Ahmad Dhani. Mas Dhani sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Dan juga sudah bergabung di studio di sini ada Om Chandra Darusman. Selamat berjumpa kembali. Selamat berjumpa kembali. Adem ya dengar suaranya Om Chandra ya, kayak langsung pengen Om nyanyi satu lagu. Aduh. Adem banget. Pada pindah. Pada pindah. Dan tentunya di seberang sana sudah bergabung melalui Zoom sudah ada Bang Once Mekel. Bang Once, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang, Bang Once bergabung langsung dari Manado ya, jadi nggak bisa join sama kita di studio. Dan juga di sebelahnya ini ada juga praktisi hukum, ada lawyer dan sekaligus musisi, jadi ngulitin banget di urusan ginian. Ada Om Kadri Muhammad, saya manggil Mas Kadri dan juga Mas Chandra di sini. Iya. Selamat bertemu. Selamat bertemu, Mas Kadri lagi di Belanda ya berarti sekarang ya? Yoi. Cuma ini penting nih, makanya gue tertarik untuk ikut. Bener, oke. Siap kalau gitu. Kita akan langsung ngobrolin aja bagaimana tentang segala hal yang sudah terjadi selama hampir kurang lebih 1 bulan. Saya mau ke Mas Dhani terlebih dahulu. Mas Dhani ngasih statement di media untuk melarang Bang Once membawakan lagunya Dewa 19. Dari awal permulaan permasalahan ini ada, sebetulnya kenapa sih Mas Dhani, kita mungkin butuh dijelaskan terlebih dahulu? Iya, sebenarnya nggak perlu dilarang ya sebenarnya, karena ketika Once keluar dari Dewa 19 tahun 2010 itu harusnya konsekuensi logisnya itu ya nggak menyanyikan lagu Dewa. Ya kan, ketika keluar, oke, gue cabut ya dari 19, bye-bye gitu. Ya sebenarnya dalam konsekuensi logis ataupun common sense, ya berarti Once nggak nyanyi lagu Dewa lagi karena dia nggak mau keluar dari Dewa, gitu kan? Itu common sense-nya ya, harusnya seperti itu. Tapi kan ternyata kan nggak, ternyata kan Once mau tetap pakai lagu Dewa. Nah, di sini tentunya ketika ada undang-undang yang menurut saya bermasalah ya, menurut saya dan teman-teman pencipta, menurut Indra Lesmana, pokoknya teman-teman komposer yang kita, Mas Chandra juga ada ya, Mas Chandra juga tahu, bergabung ada Yofi Widianto, ada Piyu, ada Badai, ada Alika Roslan, ada siapa saja. Kita sepakat bahwa menurut Indra Lesmana memang undang-undang yang selalu dibawa-bawa Once itu adalah undang-undang yang bermasalah. Menurut Profesor Agus pun sebenarnya undang-undang itu juga bermasalah. Sehingga kenapa cepat-cepat diundang-undangkan. Profesor Agus adalah orang yang ikut merumuskan undang-undang itu gitu. Ya memang profesor di bidang haki ya. Jadi memang kemarin kan diundang sama LMKN juga Profesor Agus. Artinya memang Profesor Agus orang yang ikut membidani lah, dan beliau ngomong memang undang-undang itu bermasalah gitu. Jadi menurut kami semua, menurut Indra Lesmana juga yang ngomong ke saya, memang undang-undang ini bermasalah gitu. Pak, undang-undang yang menyatakan pengarang lagu tidak bisa melarang lagunya untuk dinyanyikan. Oke. Gitu. Nah, Mas Dhani, kalau undang-undang ini memang bermasalah, dari setelah sekian lama waktu Bang Once keluar dari Dewa 19, kenapa baru sekarang diramein bahwa harusnya ada terkait dengan hal ini gitu? Ya kan suka-suka saya aja kalau saya mau melarang, mau membolehkan, ya kan. Waktu itu saya diemin aja, ya bukan berarti saya setuju. Ya kan, bukan berarti saya setuju, saya diamkan aja bukan berarti saya setuju, tapi akhirnya
sampai pada suatu titik ini kayaknya nggak bener nih. Karena apa? Ketika pencipta lagu tidak bisa melarang, ya misalnya saya tidak bisa melarang Once nyanyi lagu Dewa. Nanti akan ada I.O. membuat sebuah konser karya Dewa 19 bersama Ari Lasso dan Once. Bandnya nggak ada. Nah ini kan nggak bener gitu loh. Cukup vokalis-vokalnya Nggak aja. bener. Ini nggak bener. Artinya gini, ketika seorang penyanyi itu keluar dari band, ya konsekuensi logisnya adalah penyanyi itu tidak menyanyikan lagu Dewa. Gitu. Saya nggak pernah lihat Sammy Hagar nyanyi Van Halen. Saya nggak pernah lihat si Steve Perry nyanyi lagu Journey lagi dalam solo-solonya itu loh. Nah, saya ini mencurigai ini siapa yang masukin pasal ini gitu. Ini pasal ini nggak benar. Pasal ini bertentangan dengan hakikat daripada hak cipta sendiri gitu. Karena apa? Ketika apa itu sebuah karya cipta itu tidak bisa pencipta tidak bisa melarang karya ciptanya digunakan secara komersial ya. Kalau secara komersial ya, kalau nyanyi di kamar mandi ya nggak ada masalah. Secara komersial itu artinya sepertinya lagu itu adalah public domain gitu. Padahal lagu itu tidak pernah menjadi public domain kecuali untuk usia-usia lagu tertentu ya. Di atas 50 tahun ya. Ini Seumur hidup plus 70 tahun. Oh, ya. Jadi lagu saya itu Dewa 19 bukan public domain. Artinya apa? Artinya ya memang undang-undang yang bermasalah ini memang harus dirubah. Dan kemarin kita sepakat dengan Dirjen Haki, kita komposer-komposer datang ketemu Dirjen Haki dan kita sebenarnya sepakat bahwa undang-undang ini akan kita evaluasi dan kita akan eliminasi. Undang-undang yang dimention Mas Dhani itu adalah undang-undang selalu bawa Once bahwa pengarang lagu tidak bisa, pencipta lagu tidak bisa melarang. Siap. Gitu. Kita sekarang ke Bang Once. Bang Once ada tanggapan dari statement Mas Dhani barusan, Bang Once? Oh ya, thank you. Terima kasih. Sebenarnya satu hal yang di luar undang-undang ya, saya mesti tanggapi adalah bahwa Mas Dhani tidak pernah membuat satu pendekatan secara pribadi soal ini. Jadi pendekatan ada dua. Pertama lewat lawyer. Nah, kemudian itu tidak diakuinya. Lawyernya minta sejumlah uang yang besar kepada saya lewat manajer saya klarifikasi. Dan di situ saya juga bukan orang yang diem. Saya juga kontak Mas Dhani. Itu kan ada aturan bahwa ya, pengumpulan dan pendistribusian royalti itu melalui mekanisme LMKN dan LMK. Namun, saya tidak menutup kemungkinan untuk pendekatan pribadi. Asal diketahui saja bahwa ini bukan hukum positif yang berlaku. Dan Mas Dhani menjawab, iya, lu bener. Ini melalui LMKN, LMK. Saya nggak tahu apa Mas Dhani lupa. Tapi memang saya sesali bahwa kita tidak melakukan pendekatan pribadi yang lebih jauh. Saat itu konteksnya sebelum perhelatan besar konser Jakarta International Stadium. Mungkin Mas Dhani khawatir bahwa akan terjadi friksi di situ. Padahal sebenarnya saya tidak berpikir begitu. Saya membuka diri untuk pendekatan secara pribadi. Namun ini sama sekali tidak tercapai. Selama beberapa lamanya kemudian merebak kemana-mana dengan menjelek-jelekan nama saya seolah-olah saya bersalah di depan hukum. Nah, saya ingin klarifikasi bahwa secara hukum positif, sebagaimana tadi Mas Dhani katakan, saya tidak bisa dipersalahkan. Jadi masalah ini adalah masalah yang sifatnya pribadi. Itu yang harus digarisbawahi. Bahwa ada mekanisme LMKN dan LMK yang sedang dibangun dan telah dibangun berpuluh tahun melalui sistem pengumpulan yang sifatnya masif. Saya tidak bersembunyi di balik undang-undang atau hal demikian. Saya ini orangnya sangat fair. Bertahun-tahun saya mengikuti saja kok apa kata Mas Dhani. Lalu saya juga mengakomodasi banyak sekali keinginan dia. Itu adalah faktor-faktor juga yang membuat Dewa maju dan solid ya. Jadi kalau saya pikir tadi Mas Dhani bilang bahwa sewajarnya tidak membawakan lagu Dewa, tentu itu betul. Saya tidak akan membawakan lagu banyak dan tidak membawakan lagu banyak-banyak. Paling banyak juga cuma 2, ya kan? Tapi kalau itu tidak bisa juga, sudah. Nanti kita lihat saja ke depannya gimana. Sebenarnya dari pertemuan ini saya ingin berharap bahwa sudah jelas dulu posisi hukumnya. Baru saya akan bicara dengan Mas Dhani. Karena kalau posisi hukumnya simpang siur, seperti kemarin-kemarin,
kita menyesatkan masyarakat, ya. Lalu menyerang saya dengan ungkapan-ungkapan yang menurut saya berlebihan, ya, dan merugikan saya. Jadi saya pikir itu harus dibangun pengertian bahwa ada supremasi hukum. Ini mau kemana? Ya. Saya terbuka saja dengan diskusi-diskusi yang sifatnya konstruktif. Kalau satu undang-undang ada kekurangan di sana sini, itu wajar. Saya belum tahu ahli-ahli hukum ini akan membawa ini ke arah mana. Tapi saya ini law abider, saya ini orang yang mengikuti hukum dalam konteks hukum positif. Saya kira begitu. Saya sangat menyesal bahwa ini tidak sempat kita selesaikan secara pribadi, kemudian merebak kemana-mana, nggak pakai briefing, nggak pakai apa. Mas Dhani tiba-tiba sudah membawa saya ini, menjelek-jelekan saya di publik, ya, seolah-olah saya tidak punya kontribusi apa-apa terhadap Dewa 19. Oke, Bang Once. Dan tidak ada toleransi sama sekali. Baik, Bang Once, sebelum nanti saya minta juga tanggapannya Mas Dhani, saya mau ke Om Chandra terlebih dahulu. Om Chandra, sebelum kita lebih jauh terkait dengan kasus ini, tadi disebut-sebut LMK, LMKN, Om Chandra sebagai perwakilan dari LMKN di sini, Dewan Pengawas dari LMKN yang ada di sini. Tadi Bang Once bilang ini seharusnya ada di ranah masalah pribadi gitu. Tapi kalau ditinjau dari kacamata LMKN, sebetulnya bagaimana ngelurusin nih benang kusut yang lagi terjadi antara Mas Dhani dan juga Bang Once? Ya, terima kasih Mbak Hanum. Jadi sebenarnya dari singkatan LMK aja sudah mungkin bisa dijelaskan bahwa itu suatu lembaga, ya, yang memanage secara kolektif gitu ya, dan ini sudah berjalan 300 tahun di mana-mana gitu ya. Jadi yang dikeluarkan lisensi atau izin dari LMK itu paket, ya, seperti STNK. Kalau kita urus STNK, mobil kita bisa jalan ke Aceh maupun ke Sabang dan Merauke gitu kan, kemana aja. Nggak ada misalnya, Senopati nggak boleh. Nah, kira-kira gitu, bahwa paket lisensi atau blanket license itu diberikan kepada user, kepada pengguna untuk menggunakan lagu apa saja. Ada pengecualian di mana si individu ini bisa intervensi apabila lagu itu dicincang, dibawakan secara tidak sebagaimana aslinya, dan penciptanya tidak disebut siapa. Itu hak moralnya gitu. Tetapi hak ekonominya dikelola sepenuhnya oleh si LMK secara kolektif, semua lagu-lagu. Itu dari segi manajemennya. Jadi kalau ini juga berkekuatan hukum ya Om ya, di pasal 23 dan juga pasal 87. Tapi kita akan ngebahas juga berkekuatan hukumnya kalau ditanding lebih kuat mana. Tapi sebelum ke sana saya mau ke Mas Dhani terlebih dahulu. Mas Dhani, dari apa yang tadi sudah dibicarakan sama Bang Once, seperti tidak ada penyelesaian secara pribadi kekeluargaan dari pihak Mas Dhani. Tanggapannya? Ya sebenarnya saya juga keberatan juga dibilang jelek-jelekin. Saya cuma menceritakan sebuah fakta aja kan, secara etika moral memang Once nggak pernah izin sama saya gitu. Dan gue bawa lagu Dewa ya di konser gue, mau 1 mau 2 kan harusnya ada izin. Nah kalau kalau saya ngomong gitu kan bukan berarti jelek-jelekin, itu faktanya memang seperti itu gitu kan, faktanya memang seperti itu. Memang nggak pernah izin bawa lagu Dewa gitu. Dan itu nggak ada hubungannya sama kontribusi. Lagu itu milik Ahmad Dhani gitu. Nggak bisa direduksi bahwa karena Once punya kontribusi lalu nggak izin secara moral gitu ya, ngomong gue bawain lagu lu ya gitu. Kalau ngomong kan kita bisa tanya berapa bayaran lu, ya kan, berapa bayaran lu bawa lagu Dewa gitu kan, karena kan Once kan udah keluar dari Dewa. Jadi kembali lagi dari awal, ketika Once sudah menyatakan diri keluar dari Dewa tahun 2010, harusnya konsekuensi logisnya itu dia tidak menyanyikan lagu Dewa 19. Itu konsekuensi logis yang harus kita pahami bersama. Kalau mau nyanyi ya minta izin minimal sama pengarang lagunya, saya atau Andra gitu. Itu kan moral, ya kan? Itu kan tidak terlaksana gitu loh. Bukan saya jelek-jelekin, memang faktanya seperti itu gitu loh. Dan soal yang pasal 23 tadi, itu saya jamin semua pengarang lagu akan membawa itu ke Mahkamah Konstitusi. Kita akan gugat pasal itu. Pasal 23 dan 87? Pasal 23 tuh. Kita sepakat mulai Senin depan, mulai hari ini 1 pengarang lagu sudah gugat ke Mahkamah Konstitusi. Berikutnya minggu depan lagi akan ada terus yang menggugat gitu. Supaya Mahkamah Konstitusi juga sadar bahwa ini memang pasal yang bermasalah. Ini harus digugat dan harus dieliminasi gitu. Karena ini menjadi konflik akhirnya kan. Kalau nggak ada pasal ini kan jadinya nggak konflik. Dan ternyata memang Profesor Agus ternyata
nanti boleh tanya ke Mas Kadri, apakah benar Profesor Agus sudah pernah mewanti-wanti bahwa ini sebenarnya belum selesai nih Undang-Undang Hak Cipta ini, jangan disahkan dulu. Ternyata begitu disahkan ya akhirnya ternyata sebenarnya sudah terjadi polemik, cuman nggak mencuat. Kayak misalnya Rika Roslan juga melarang bandnya untuk menyanyikan lagunya dia. Terus Badai Kerispati juga melarang, Piyu Padi juga melarang gitu kan. Jadi ternyata sudah terjadi sebelum saya, cuman karena saya yang ngomong jadinya out loud gitu. Jadinya sampai menggelegar sampai akhirnya LMKN pun akhirnya langsung menggelar jumpa pers bahwa panitia harus ngambil izin secara online. Sebelum menggunakan IO harus mendapatkan lisensi dari LMKN. Nah, yang mau saya jelaskan di sini mungkin Mas Chandra juga belum mengerti bahwa saya sama LMKN itu sepakat sebenarnya. Kalau saya kan melarang itu kan dalam bahasa common ya, orang biasa melarang. Tapi dalam bahasa hukumnya, WAMI sebagai LMK yang saya serahi mandat untuk mengelola lagu saya, WAMI sepakat bahwa itu bisa dilakukan. Ketika ada IO yang minta Once nyanyi lagu Dewa 19, nggak dikasih izin. WAMI-nya udah sepakat gitu loh. Nah sementara LMKN-nya ngomongnya lain lagi. Bang Dharma Oratmangun, Andre Hanusa ngomongnya lain lagi gitu loh. Jadi saya ngerasa ini LMKN ini sebenarnya dia melindungi pencipta atau melindungi pengguna gitu loh. Jadi saya tidak kontrak dengan LMKN, saya kontraknya dengan LMK sama WAMI. Dan WAMI, Bang Ciko, Bang Meidi sepakat sama kami bahwa kita bisa melarang, kita bisa tidak memberikan izin gitu loh. Oke, sebelum saya ke Once, mau ke Bang Chandra, ke Mas Chandra terlebih dahulu. Mas Chandra, sorry. Tanggapannya gimana? Apakah yang tadi dikatakan sama Mas Dhani bahwa dengan WAMI mendukung boleh melarang seperti itu bisa dilaksanakan, padahal based on payungnya LMKN hal seperti itu tidak bisa dilakukan? Ya sebenarnya sih mungkin perlu diklarifikasi ya kalau WAMI itu mesti diundang juga gitu ya untuk membenarkan apa tidak membenarkan pernyataan mereka itu ya. Lagi-lagi dari segi manajemen ya, kalau yang sepanjang saya geluti ya, paket lisensi itu nggak bisa diketeng-ketengin lagi, nggak bisa diketengin gitu. Ya, soalnya kalau diketengin gitu, ya seluruh sistem kolaps dong. Ya, yang ini melarang, yang sana melarang. Di mana paket lisensinya berjalan gitu kan? Jadi ya dari segi manajemen memang ketengan nggak berlaku kecuali tadi saya bilang hak moralnya dilanggar. Itu pun langsung gitu ya. Jadi begitu. Jadi saya lihatnya dari segi manajemen ya. Kalau dari segi hukum saya bukan orang hukum. Kalau saya ngelihatnya WAMI ya harus bekerja lebih keras, LMK harus bekerja lebih keras gitu. Jadi jangan karena ketika ada masalah seperti ini lalu menyatakan statement-statement yang bertentangan dengan kemauan pencipta gitu loh. Kita ngasih hak kita ke WAMI, ya mereka harus kerja keras gitu loh. Ketengan atau tidak ketengan ya mereka kerja keras, mereka digaji, dibayar dari duit kita gitu kan. Jadi jangan buang body juga gitu loh. Jadi ini ibarat kata kesepakatan antara pihak Ahmad Dhani di sini dan juga WAMI yang sudah satu suara sebetulnya. LMKN itu memang jauh dari ideal ya. Kita nggak bisa bilang carut marut, nggak. Jauh dari ideal. Makanya kita harus benahi semuanya, termasuk hubungan antara WAMI LMKN juga. Ini gimana sih? Saya menyerahkan mandat saya kepada WAMI. Tapi di sisi lain ada LMKN yang ikut ngomong-ngomong soal hak saya gitu loh. Jadi kadang-kadang bingung. Jadi makanya ini mesti dibenahi semua. Kan gitu. WAMI di bawah LMKN, Mas Dhani? Nggak juga, belum tentu pendapat seperti itu. Itu kan banyak pendapat yang berbeda ya. Seperti Mas Chandra kemarin bilang kepada kita bahwa nanti nunggu fatwa dari Dirjen Haki. Ketika kita ketemu Dirjen Haki, nggak ada fatwa-fatwaan kayak gitu. Dirjen Haki nggak punya kewenangan memberikan fatwa gitu. Saya klarifikasi sebentar itu. Silakan, udah selesai? Udah. Jadi gimana Mas Chandra? Fatwa itu cuma istilah ya, maksudnya adalah DJKI itu sebagai yang mengelola administrasi ya, memberikan penjelasan. Kalau fatwa sih MUI ya. Istilah katanya gitu ya. Coba penjelasan kita. gitu. Oke. Sekarang kita ke Bang Once. Yes, halo. Siap, Bang Once, gimana tanggapannya kalau secara etis menurut Mas Dhani harusnya Bang Once izin ketika akan menyanyikan lagunya Dewa 19 dimanapun Bang Once berada ketika lagi live performance? Ya, saya baru tahu ini kan baru beberapa bulan terakhir saja bahwa secara pribadi ternyata teman-teman saya ini bermasalah dengan saya ini. Maksudnya saya pun lihatnya di media tidak ada penyampaian secara langsung padahal kita ketemu terus.
di belakang panggung. Dan menurut saya Mas Dhani ini kan pemimpin sebuah band. Menurut saya harusnya dia dalam posisi untuk meminta itu secara baik-baik ya, maksudnya bukan minta tapi ya berdiskusi lah. Saya mengerti soal itu. Dari pandangan saya pikir nggak masalah gitu. Toh ada mekanisme LMKN dan LMK yang sedang berjalan, yang harus kita sokong bersama arahnya. Dan tadi seperti kata Mas Dhani, memang banyak tantangan yang harus dihadapi oleh sistem besar yang dibangun bersama ini. Jadi saya pikir ya semua baik-baik saja. Artinya ada sistem yang besar. Nah kalau sistem ini berjalan dengan baik, pencipta lagu itu luar biasa kemakmurannya. Dan kita bisa berharap dari 260 juta orang Indonesia yang kebanyakan itu sangat mencintai lagu Indonesia ini, bahwa kedepannya pencipta itu akan lebih makmur. Nah bedanya pencipta dengan performer adalah pencipta itu kan tadi sudah disampaikan, mendapatkan hak eksklusif untuk segala macam hal yang ada di pasal 9 itu selama 70 tahun setelah dia meninggal. Performer itu 70 tahun masih laku, manggung juga bagus. Jadi itu harus dilihat dari kacamata kebersamaan kita sebagai bangsa, bukan dari kacamata sendiri-sendiri gitu. Dan kalau saya sih sebetulnya terbuka. Yang saya sayangi cuma itu aja. Tidak pernah ada direct communication gitu ya. Yang datang malah lawyer gitu kan. Saya padahal ngeteks juga loh. Saya terbuka untuk obrolan secara pribadi, bukan dalam konteks hukum. Saat itu mungkin Mas Dhani lewat input dari lawyernya ini masih mempunyai pendapat bahwa memang bisa saja itu ketok harga dan segala macam. Mungkin ini sudah berubah gitu. Nah sekarang ini kan sedang berubah ke arah pelarangan. Gitu. Pelarangan pun sebetulnya dari konteks positif saat ini tidak bisa, ya itu harus ditegaskan. Mas Chandra juga saya kira bisa tegaskan itu. Nah kalau arah pembangunan hukum kita kemana, saya ikut saja, gitu kan? Saya ikut saja. Kalau misalnya ada perkembangan yang berikut soal itu. Baik, oke. Mas Dhani, tanggapan nggak ada yang disesalin sama Bang Oce adalah tidak ada komunikasi in private first. Kalau kata saya sih itu nggak usah dibahas ya, karena kita kan maunya kan sekarang ini kan diskusinya kan soal MKN ya. Maksudnya itu ya udahlah, itu kan pribadi, nggak usah dibahas. Ini menurut saya penting ke depan adalah kemarin kita sudah bertemu dengan Dirjen Haki. Kita yang disesalkan oleh Mas Indra Lesmana adalah ketika membuat undang-undang ini musisi tidak dilibatkan, gitu. Nah, maka dari itu sampai ada pasal 23 yang bisa disahkan itu, dan menurut Profesor Agus itu adalah pasal yang bertentangan dengan pasal-pasal yang lain, gitu. Jadi cara membaca hukum yang saya lihat antara Once sama Profesor Agus ini agak berbeda, gitu. Mas Dhani, sebelum lebih menurut jauh, saya Once membacanya itu secara tekstual aja, gitu, nggak dihadapkan pada pasal-pasal yang lain. Ketika saya berbicara dengan Profesor Agus, pasal 23 itu nggak berdiri sendiri, gitu loh. Mas Dhani, sebelum lebih jauh ke sana, selama ini berarti WAMI sudah mengerjakan tugasnya dengan baik belum? Karena Bang Oce bilang dari based on IO sudah merasa menyetorkan uangnya. Mas Dhani udah menerima? Saya dapat WA teks dari WAMI yang saya sudah masukkan ke IG bahwa banyak yang nggak melapor. Banyak itu? Banyak IO yang tidak melapor. Gitu. Jadi kalau ngelihat laporan-laporan IO itu mengenaskan sekali. Kemarin kita bicara sama Dirjen Haki, PIU melapor bahwa dari IO itu selama berapa bulan dapatnya cuma 400.000. Terus Badai dapatnya 300.000, Rike dapatnya 200.000. Itu royalti dari IO selama setahun. Kan timpang banget, masa selama setahun PIU cuma dapat 400.000 gitu loh laporannya, gitu kan. Padahal kita tahu artis kan mahal-mahal, dan kita kemarin Mas Chandra juga ada hadir di rumah saya waktu itu. Kita merumuskan berapa persen sih kontribusi lagu terhadap pertunjukan. Ya ekstrimnya kemarin para pencipta ngomongnya kontribusinya itu 50%, 50-50 dengan artinya kalau misalnya harga artis 100 juta, harga lagu harusnya 100 juta. Itu ekstrimnya ya, tapi kita nggak akan menuju ke sana karena kan di harga royalti 2% kan di permen.
itu dalam sekejap bisa kita rubah karena itu permen. Bisa naik langsung 10% gitu. Tapi kan kita masih belum tahu, kita masih berkumpul lagi para pencipta. Ya itu tadi, Mas Indra Lesmana menyayangkan kenapa undang-undang ini disahkan tanpa melibatkan musisi-musisi. Oke. Gitu. Mas Dani tahan di situ. Bang Once tahu bahwa yang selama ini terjadi IO banyak yang nggak melaporkan ke WAMI dan Mas Dani nggak mendapatkan haknya? Jadi gini, saya setiap kali manggung, saya selalu bikin kontrak. Di dalam kontrak itu ada ketentuan bahwa tanggung jawab pembayaran royalti itu adalah melalui IO dan itu harus mentaati undang-undang cipta yang berlaku. Ya, jadi memang tanggung jawab itu ada di pihak IO. Ya, disitulah memang sosialisasi atau apa ini? Mungkin sikap dari IO kebanyakan ini belum taat. Ya. Nah, di samping itu sebenarnya saya itu konstruktif kok. Saya pernah bilang ke Mas Dani lewat WhatsApp, daripada nagih-nagih begitu, mendingan bilang aja sama lawyernya. Buatlah satu ketentuan supaya persentase yang 2% itu dinaikkan, misalnya 10% gitu ya. Harus juga dipertimbangkan untuk itu. Nah, tentu ini mungkin akan ada tentangan dari pihak IO. Ya, atau promotor. Nah, tapi saya kira itu wajar-wajar saja supaya sistem yang sedang dibangun ini oke, dan saya bisa terima gitu sistem pengumpulan ini dengan persentase yang lebih besar. Cuman yang memang harus dimengerti, ini yang saya suka pikirin bahwa posisi penyanyi dan pencipta itu berbeda dalam hal begini. Royalti itu bukan penghasilan yang didapat dari hasil kerja hari itu. Royalti itu adalah pendapatan yang didapatkan dari hasil kerja di waktu-waktu yang lalu. Sementara penyanyi atau performer, main gitar, pemusik, mendapatkan penghasilan dari hasil kerja di hari H itu. Dan royalti sifatnya itu bisa masif, bisa terjadi di berbagai tempat dalam waktu yang sama. Jadi ada prospek penghasilan yang lebih besar. Itu. Makanya saya pikir Mas Dani yang sudah mendapatkan keuntungan yang besar, ya harusnya bisa lebih konstruktif. Mas Dani sudah mendapatkan royalti lebih besar dari teman-teman Dewa selama ini, kemudian bisa mendapatkan kalau dari kacamata penyanyi itu kepuasan artistik lah, bisa dikatakan begitu, bahwa lagunya berwujud dibantu sama teman-teman juga penyanyi dan sebagainya. Jadi kacamata itu dari kacamata performer ya. Ya terserah gimana nanti konstruksi pembicaraan kelanjutannya ke arah mana. Bang Once, terima kasih Bang Once. Bang Once di sini juga ada Mas Kadri. Mas Kadri, positioning secara hukum, kita pengen tahu. Jadi seperti kalau dibilang mana pihak yang benar pada pihak yang salah, nggak akan pernah ada selesainya gitu. Kalau tadi sempat diskusi sama Mas Chandra, ada dua mazhab. Ada yang memang setuju untuk setoran ini ke LMK, tapi ada juga yang menyetujui bahwa direct licensing itu nggak apa-apa gitu, walaupun secara berkekuatan hukum masih dipertanyakan pakai pasal yang mana. Kalau menurut Mas Kadri seperti apa? Kalau saya lihat, saya cepat aja ya, bahwa ini ada dua klaster nih. Satu klaster pertama ini adalah masalah soal etika. Kalau udah etika itu udah nggak bicara hukum menurut saya. Jadi permasalahannya adalah ada competition ya, setelah satu orang penyanyi itu keluar dan kemudian membawakan lagunya, maka dia akan competing each other ya. Jadi di dalam bisnis usaha itu pun juga ada yang namanya orang sign competition agreement ya. Karena akan bisa saja nanti akan saling beradu gitu di market ya. Dan ini harus diselesaikan oleh Once dan Ahmad Dhani. Kalau soal legalnya saya udah clear. Posisi saya clear berdasarkan interpretasi di dalam undang-undangnya maupun pelaksanaannya di PP 56 bahwa pasal 9 itu adalah hak pencipta dan hak pemegang hak cipta ya. Untuk ada 9 poin di situ, bahwa kalau sampai salah satunya adalah soal pertunjukan. Kalau pertunjukan itu harus mendapatkan persetujuan daripada pencipta ya. Dan jika melanggar persetujuan, maka dia harus ada sanksinya di pasal 113. Tapi melihat ini tidak hanya dari pasal 9 ini saja, ini yang
titik perbedaannya ini, beda pandangan, termasuk saya dengan Profesor Agus mungkin di sini. Karena pasal 9 ini adalah hak eksklusif di sini ya. Tetapi Undang-Undang Hak Cipta itu dibuat memperkenalkan yang namanya CMO, Collecting Management Organization. Itu ada di bagian penjelasan, bagian belakang sekali pada Undang-Undang Hak Cipta yang bilang bahwa garis umum daripada Undang-Undang Hak Cipta ini adalah memperkenalkan LMK-LMKN. Ya. Kemudian muncullah pasal 87. Disebutkan bahwa pencipta, pemegang hak cipta, dan kemudian pemegang hak terkait itu dalam konteks layanan komersial publik, ya, publik secara komersial, itu harus masuk untuk mendapatkan haknya, itu harus lewat LMK. Dan kemudian usernya akan membayar kepada LMKN. Sistem itu yang ada. Nah, saya nggak mau terlalu cepat-cepat ya, karena saya di luar daripada diskusi ini saya juga berdebat dengan Prof. Agus ya. Terlalu cepat untuk melakukan perubahan terhadap undang-undang karena menurut saya sudah clear. Membacanya itu adalah ada aturan umum, kemudian ada aturan spesialisnya. Dan kemudian diperkuat lagi. Ternyata Undang-Undang Hak Cipta ini saya tidak mengambilkan suatu interpretasi, tapi dia melindungi pencipta, pemegang hak cipta, dan juga pengguna, termasuk pelaku pertunjukan. Pasal 23 itu bicara mengenai pelaku pertunjukan, itu performer tuh. Itu adalah rights-nya penyanyi dalam konteks ini lebih spesifik ya. Oke. Bahwa dia bisa membawakan lagu tersebut tanpa persetujuan asal dia bayar. Ya. Sehingga melihat itu taken as a whole. Sehingga buat saya itu clear. Dan ini diperkuat apabila kita melihat interpretasi yang berbeda dalam satu undang-undang. Ini bisa dicek kepada ahli hukum lain. Bahwa kita harus melihat maksud daripada membuat undang-undang itu membuat. Dan itu maksudnya itu tertulis di dalam penjelasan bahwa ini adalah memperkenalkan CMO. Kenapa CMO? CMO itu LMK. Karena blanket approval yang tadi, blanket consent yang tadi Mas Chandra sampaikan. Jadi hak eksklusif atau hak konstitusional daripada pencipta itu diformulasikan dalam bentuk yang namanya LMK tadi. Tinggal bayar. Tinggal bayar. Nah, berarti saya sebagai musisi bisa nyanyi lagu Ahmad Dhani. Ya, asal bayar Ke LMK. kepada WAMI. Ya, kalau saya bisa melakukan lagu tersebut, Once juga harusnya bisa. Di luar masalah etika. Di luar masalah etika, karena saya tidak competing sama Ahmad Dhani. Benar tadi Mas Chandra sampaikan, bahwa kecuali dalam konteks hak moral, ya, Mas Dhani merasa bahwa lagunya dimutilasi dan mengakibatkan harga dirinya itu menjadi berkurang, dia bisa melarang. Ya, mekanismenya nggak disebutin. Ya. Tetapi dalam konteks kita sampaikan nih, seandainya DJKI atau Prof. Agus atau teman-teman yang lain ingin melakukan perubahan terhadap undang-undang atau melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, yang mesti difikirkan adalah solusinya, ya, bahwa jangan sampai sistem collecting atau kolektif lisensi ini berubah menjadi direct lisensi, ya, karena semua pencipta, nggak hanya Ahmad Dhani, nggak hanya teman-teman yang dari komposer premium, itu punya hak untuk memilih-milih. Misalnya, saya nggak suka dibawakan lagu saya oleh si A, si B. Saya nggak suka dibawakan di acara kampanye partai politik. Saya nggak suka dibawakan di tempat-tempat dugem misalnya. Itu akan secara undang-undang itu tidak dimungkinkan daripada undang-undang yang sekarang, maupun WAMI yang menyampaikan bahwa dia bisa melakukan itu. WAMI terpaku karena yang minta Ahmad Dhani. Tetapi bagaimana komposer yang lain? Dia punya hak loh. Jadi WAMI kayak takut gitu ya sama Ahmad Dhani. WAMI kayak, aduh Ahmad Dhani nih yang minta, ya udah deh gitu. Atau gimana? Semua yang ketemu Ahmad Dhani itu ngefans, either ngefans atau takut. Ahmad Dhani sama saya biasa-biasa aja. Ya. Jadi itu saya lihat itu. Juga orang ketemu kok manggut-manggut gitu. Kadang-kadang kayak kalau pencapir, iya-iya aja gitu. Jadi menurut saya, sorry dah. Gue coba mendudukan itu pada porsi yang sebenarnya ya. Bahwa urusan Dhani clear menurut saya, bukan urusan hukum lagi. Karena dengan kekurangan daripada undang-undang hak cipta, ya, silakan mau dirubah, silakan mau di-MK-kan, tapi undang-undangnya ada, membacanya adalah seperti itu. Oke. Tinggal urusan teman saya, ya, untuk secara etika membahas mengenai masalah itu tadi, non-competition. Oke. Ya, bahwa
Masa tiba-tiba dibawain lagunya terus kemudian orang jadi cari Once. Itu real, itu biasa di dalam bisnis. Ya. Jadi saya kemudian satu lagi yang paling penting, ini juga buat Mas Chandra kayak di LMKN, teman-teman di LMKN. Ini masalahnya apa? Gap yang gede, ya. Gap yang gede antara performer dengan komposer. Andai saja, ya, LMKN itu lebih diberdayakan, dengan silemnya itu, alat penghitungnya juga itu diselesaikan, ya. Kemudian dilakukan law enforcement, ya. Kemudian saya dengar juga dari teman-teman bahwa Ahmad Hadi dan teman-teman akan ke Kapolri untuk meminta membuat MOU bahwa dilakukanlah law enforcement sehingga akan beribu-ribu IO, nggak cuma IO nih, ya. Nggak cuma IO, ya. Mesti diingat IO ini ada yang gede sama yang kecil, dan itu menghidupkan ekosistem. Bahkan IO yang kecil pun menghidupkan ekosistem. Tapi ini namanya karaoke, televisi yang masih nawar, ya, kemudian hotel dan lain-lain. Kalau itu bayar, komposer akan kaya. Itu yang mesti dijadikan solusi, ya, daripada kita rubah-rubah undang-undang. Oke, Ya, Mas Chandra, terima kasih. Silakan, Mas Chandra, ada tanggapannya? Iya, ya apa yang disampaikan oleh Kadri memang konstruktif ya. Tapi saya juga bisa merasakan ya apa yang dirasakan Dani, Rika dan lain-lain ya. Itu gini loh, kalau soal begini ya, itu lebih sakit dari sakit gigi kan kadang. Kan sakit hati ya. Tapi ada cara lain ya untuk menyelesaikannya dengan secara pendekatan pribadi. Saya ambil contoh aja ya, sorry saja nih. Saya di grup Karimata, ya kan. Karimata itu berlima kita, ya kan. Kita tampil atas nama Karimata, tapi tanpa dua pemain yang lainnya, Erwin dan Denny. Secara naluriah, kita bilang sama mereka, kita akan bagi. Karena kita pakai nama Karimata. Karena mereka kan Karimata juga. Jadi kan bisa diselesaikan antar kita gitu kan, tanpa ini. Jadi saya rasa sih, ya mulai dari sekarang Once sama Dani bicara aja gitu kan. Bisa selesai gitu, saling menghormati ya bisa dilaksanakan. Tapi betul bahwa memang, kalau memang mau rubah, ya sama-sama kita rubah. Tapi yang berlaku sekarang ya demikian itu. Dan ya, saya rasa juga kita perlu fair ya pada pembuat undang-undang tahun 2014 ya, itu saya rasa sih rasanya sih semua pihak sudah dikonsultasikan gitu ya, tapi lewat organisasi bukan pribadi-pribadi gitu ya, baik organisasi musisi, pencipta lagu, penyanyi, asiri ya, pihak-pihak user itu jadinya 2014 itu versi sekarang. Sebenarnya pasal 23 dan 87 itu bermaksud untuk menguatkan LMK. Hak dari pencipta, pemegang cipta, agar supaya royaltinya dibayar oleh user. Sebenarnya positif itu. Cuman mungkin ada sisi-sisi lain yang seperti terkesan overdosis. Berlebihan. Terkesan demikian. Ya. Tapi hal yang berlebihan itu harusnya diselesaikan secara bilateral antara para pelakunya gitu. Jadi sebenarnya sih clear ya sebenarnya bahwa itu menunjang sebenarnya. Mas Dani, tadi statementnya Mas Kadri dan juga Mas Chandra sudah mengklirkan sebetulnya permasalahan yang Mas Dani dan juga Bang Once alami ini bisa diselesaikan, solusinya adalah dengan jalan kekeluargaan. Sebenarnya ketika Once menyatakan diri keluar dari Dewa 19 kan udah nggak ada kekeluargaan lagi sebenarnya udah. Artinya dia minta cerai dari 19, ya udah cerai gitu loh. Jangan minta harta gono gini. Yang minta cerai kan dia. Gitu loh. Maksud saya ini sudah clear sebenarnya bahwa ketika kita pakai common sense ya, artinya ketika seorang penyanyi keluar dari band, ya udah konsekuensi logisnya adalah tidak menyanyikan lagu band itu. Kalau mau pengen nyanyi lagi, ya kenapa keluar? Kan masih ada band. Tapi kalau pengen keluar dari band tapi pengen nyanyi lagu Dewa juga, ini kan nggak benar gitu loh. Secara kalau kita pakai akal sehat nggak benar, kecuali orang-orang yang nggak punya akal sehat gitu ya. Saya rasa Once sendiri sadar, Once kan akalnya sehat juga. Dia yakin ketika dia menyatakan diri keluar dari Dewa, ya udah. Seperti Mulan Jamila, waktu itu Mulan Kwok keluar dari Ratu, sampai sekarang nggak pernah nyanyi lagu Ratu gitu loh. Termasuk juga Steve Perry, penyanyi idola kita, atau Sammy Hagar, nggak pernah nyanyi lagu Van Halen gitu loh. Karena itu konsekuensi logis dari keluar dari sebuah band gitu. Dan nggak ada pembicaraan lagi sebenarnya Mas Chandra, karena udah clear kok Once keluar dari Dewa, ya udah clear. Udah clear dia nggak bakal bisa nyanyi lagu Dewa karena udah keluar dari Dewa 19 gitu loh. Setelah keluar dari Dewa, tapi kan Bang Once masih featuringan di banyak konser-konser Dewa. Ya nggak ada masalah, nggak ada masalah kan, itu kan memang sudah persetujuan daripada kita gitu loh. Kalau enggak itu yang jadi masalah gitu. Kan itu kan awalnya kan konser reuni, kita mulai 2016 ada konser reuni, oke lah reuni gitu kan. Tapi ini kan jadi nggak reuni jadinya gitu loh. Kalau
ya itulah konsekuensi logis dari Once keluar dari Dewa adalah tidak menyanyikan lagu Dewa. Itu sudah. Tapi sebetulnya Mas Dhani, ini pertanyaanku lebih ke pribadi. Kenapa tadi katanya mau Oh enggak. Ini sedikit doang. Kalau dari apa yang Mas Dhani ungkapkan tadi, ketika permasalahan ini berjalan setelah Bang Once keluar dari Dewa 19, berarti sebetulnya deep down Mas Dhani itu masih menginginkan keberadaan Once di dalam Dewa 19. Ya bukan. Artinya ketika Once keluar dari Dewa 19, Dewanya itu vakum. Dewanya itu vakum. Saya sama Andra vakum, nggak ngapa-ngapain gitu loh. Dewa 19 nggak ada job. Nah sementara Once ngejob terus dengan nyanyi lagu-lagu Dewa 19, ini kan nggak fair gitu loh. Secara common sense, akal logis, akal sehat nggak common sense gitu loh. Nggak masuk akal gitu loh. Oke. Bang Once, ada tanggapan? Ya, dari dulu saya berpikir tuh ini fair use lah ya. Menurut saya mungkin kalau konsep fair use bisa ditaruh di sini ya, kan istilah itu ada tuh ya. Saya kira saya memakai lagu Dewa itu bukan seabrek-abrek segitu banyak. Saya juga berpikir bahwa ini tidak boleh menyaingi Dewa. Dan lagi pula Dewa 19 itu band besar. Nah, selain itu, Ahmad Dhani dan Andra juga sibuk dengan proyek-proyek mereka sendiri. Dan mereka juga dapat penghasilan dari situ. Memang untuk berapa lama Dewa 19 berhenti gitu kan. Tapi kan Ahmad Dhani punya proyek ini, proyek itu, dan kalau saya hanya membawakan 1-2 lagu itu saya pikir loh itu masih fair use, masih oke lah gitu. Tidak perlu dimasalahkan. Ya kalau hari ini menjadi masalah, ya sudah kita diskusikan saja secara pribadi gitu. Yang saya sesali tadi ya saya udah bilang, tadi dia pakai jalur komunikasi bilateral itu aja. Dan mungkin saya tambahkan ya, beberapa penyanyi di luar negeri itu mereka tidak mereka membuat performance itu dengan bawakan lagu-lagu ex-bandnya nggak masalah juga. Ada Seperti ada agreement, bukan nggak masalah, ada agreement. Citro gitu. Ada agreement. Saya nggak tahu apa ada agreement atau enggak. Pasti ada lah. Nah, saya kan nggak bisa buktiin itu. Ya kita lihat waktu di Tapi Purple manggung kenyataannya emang ada. lagu Misalnya- Roma Irama langsung diberhentiin kan? Karena nggak boleh. Nggak boleh. Roma Irama padahal baru cuma intro doang tuh, langsung diberhentiin sama krunya. Smoke on the water. Iya. Seperti itu, oke. Kan dirubah. Oh, kalau itu Dirubah kali ya. ya kalau itu menurut saya memang berlebihan. Orang lagi mau bikin pertunjukan kok ada Bang Roma ini membuat gimmick yang tidak dipersiapkan sebelumnya, mungkin tidak di brief ya. Ya artinya kalau nggak ada Mungkin dia pikir izin, itu nggak ada fun. pembicaraan, nggak mungkin. Pasti Tapi- semua ada agreement, nggak Oke. mungkin nggak. Oke. Sekarang mumpung Bang Once dan Mas Dhani ketemu di satu tempat langsung gitu, kita sebetulnya sudah bisa mengklirkan ini ada solusinya. Bisa dengan pembicaraan bilateral yang dengan sebegitu mudahnya dilakukan. Is there still possible untuk bisa dibicarakan kembali di luar Enggak semua lah. permasalahan Kalau ini? kata saya, ketika keluar dari Dewa 19, konsekuensi logisnya adalah tidak menyanyikan lagu Dewa 19. Itu konsekuensi logis daripada Once keluar dari Dewa 19. Itu udah final, udah. Unless dia masuk lagi dari Dewa 19. Kan beda ceritanya kan, gitu kan. Kalau dia masih pengen nyanyi lagu Dewa 19, ya masuk lagi Dewa 19. Kalau enggak, ya jangan dong. Bang Once, masuk lagi Bang Once. Saya mungkin secara formal saya memang ini ya berhentilah. Tapi kan dalam beberapa manggung, apalagi belakangan, saya kan masih ikut. Saya ingin Mas Dhani juga anggap itu pandang itu sebagai bentuk support dan dukungan ya untuk Dewa 19 dari saya. Dan berlebihan sekali kalau bilang saya itu mahal atau sebagainya, itu rewel gitu. Saya bertahun-tahun itu kan support ya Dewa 19. Kalaupun mahal itu masih wajar lah. 70.000 orang dan saya hanya naikin bayaran 2 kali lipat. Saya nggak tahu dari mana Mas Dhani punya informasi yang bahwasannya saya itu berlebihan gitu ya. Dari perhitungan saya, jika mekanisme LMKN itu diterapkan di dalam konser 70.000 orang itu, maka Mas Ahmad Dhani paling tidak mendapatkan bayaran yang sama dengan saya, gitu, ya. Belum lagi mendapatkan pendapatan untuk performer, ya. Jadi saya kira seperti itu. Harus lihat juga dari sisi saya bahwa ini juga bentuk kolaborasi ya, bentuk willingness dari saya gitu untuk teman-teman Dewa 19. Memang secara resmi sudah keluar, tapi kan kita bangun terus. Baru belakangan ini merebak setelah
JIS ya. Setelah konser di JIS memang banyak ketegangan di situ karena banyak sekali orang yang datang, konser yang belum pernah kita buat atau Mas Dhani buat ya. Itu yang menjadi permasalahan setelah itu. Sebelumnya kan enggak. Dan ya seperti itulah. Saya sih masih berpikir tadinya ini bisa diselesaikan lewat mekanisme LMKN, sama seperti Bang Kadri dan Mas Chandra harapkan ya. Tapi gini aja, saya ini kan tadi bilang bahwa ini bisa diselesaikan secara pribadi asal Mas Dhani tahu bahwa posisi hukumnya begini, begitu. Jadi jangan bawa lawyer, kemudian tagih, kemudian mau bawa polisi dan sebagainya. Buat saya itu bukan pendekatan pertemanan gitu. Oke, Mas Dhani masih bertemankah sama Bang Once? Saya sama Once berteman oke lah, ngobrol sama Once oke, kita Berarti masih ngobrol bisa apa ya. diobrolin, dong? Iya, tapi kan tidak bisnis. Kan ada orang yang berteman oke, berbisnis enggak. Sekarang sama Once bisnis enggak dulu lah. Gitu. Jadi Berteman oke, mau ngopi-ngopi. Saya sama Mas Chandra kan berteman, nggak ada urusan bisnis kita. Bisa. Jadi sama Once ya udah gitu aja, berteman aja, kita nggak usah urusan bisnis gitu. Oke. Mas Chandra, silakan ada Iya, saya rasa tanggapannya. sih kita kan akhirnya fokusnya yang lebih besar ya, Betul. yaitu bagaimana kita mendukung LMKN Betul, ini supaya betul. lebih produktif lagi, lebih rajin lagi mengkolek ya. Karena sekarang tuh LMKN itu benar-benar underpaid. Maksudnya underpaid itu adalah kewajiban yang harus dibayar oleh user itu jauh di bawah seharusnya. Ya. TV, radio, IO itu belum membayar sesuai dengan kewajiban. Kalau seandainya mereka semua itu bayar, itu lumayan, bagus sekali ya, bisa melampaui suatu jumlah yang kalau dibagi itu bisa sejahtera. Satu lagi poin, LMKN itu membagi royalti tidak sama rata, Oke. tidak sama rata. Itu berdasarkan prestasi lagu. Kalau lagunya dipakai lebih banyak, terima royalti lebih banyak daripada yang tidak dipakai. Oke, ada di top charts lah Ada gitu top ya. charge. Dan apa? Ini semua berdasarkan harusnya ya laporan dari para user, termasuk IO misalnya. Masalahnya kadang-kadang IO user nggak memberikan laporan. Dan ini mesti dikejar. Makanya betul, seperti Mas Dhani bilang, kita harus betul-betul memberikan semangat kepada LMKN supaya lebih ini lagi. Dan saya rasa mereka sedang membenahi diri. Tadi disampaikan ya, ada sistem online ya. Sekarang bola di tangan user, di tangan IO ya, patuhi dong gitu kan, agar supaya royaltinya bisa banyak terkumpul. Oke. Jadi kuncinya adalah, saya rasa sini semua ada hikmahnya ya. Once Setuju. dengan apa namanya Dhani ya, bahwa ini semua akhirnya ujung-ujungnya kita bermaksud untuk mengedukasi, edukasi baik kepada user, kepada penciptanya, kepada penyanyi, di mana berada positioning masing-masing. Sudah ada sistem, tetapi ada kasus-kasus tertentu yang nggak bisa diselesaikan dalam sistem, diselesaikan secara pertemanan, keluarga, dan etika. Etika. Dan Oke. itu sudah saya lakukan bersama Ari Lasso dan Reza Artamevia. Oke. Nah, itu. Oke. Sudah berjalan ya Yes. sebelumnya. Oke. Mas Kadri, ada tanggapan? Ya saya sih, Dhani sih terus terang positif dalam konteks saya pernah dengar bahwa dia ngomong ke saya juga bahwa gue akan bikin sesuatu nih supaya LMKN ini dibantu, ya, royalti itu juga bisa dibayarkan ya. Dan kemudian ini jadi bisa kayak kasusnya apa tuh yang pajak tuh gara-gara dia berantem itu anak pajak tuh direstrukturisasi misalnya. Nah ini dengan adanya kasus Once Madani membuat mata orang tuh jadi sadar bahwa yang namanya royalti itu harus dibayar. Ya. Dan masing-masing itu menjadi tahu persis apa yang the do's and the don'ts ya. Walaupun saya konteksnya di sini adalah sama dengan Mas Chandra dan teman-teman yang lain adalah hanya mempertahankan supremasi hukum ya, bahwa hukumnya itu adalah seperti itu ya. Itu maksimum yang kita bisa lakukan. Rencana nanti mau ternyata ada kekurangan mau dirubah atau mau di MK kan silakan ya. Sepanjang kita mencarinya itu adalah dari sisi solusi. Solusi yang paling terbaik itu adalah lakukan law enforcement, LMKN itu makin profesional dan diberdayakan, dan kemudian kemungkinan kalau ada tarif yang bisa ditinjau lagi sehingga akhirnya porsi daripada revenue daripada komposer itu akan increase ya significantly ya, karena kita main kuantitas, makin banyak orang yang punya kesadaran itu ya. Selama orang nggak punya sadar, mau undang-undangnya dirubah, mau LMKN-nya diganti komisioner, diubrak-abrik, tetap aja hasilnya zero. Menurut saya itu aja. Buat Once Madani,
Ya, menurut saya sih silaturahmi dijaga. Sebenarnya kalau mau berbisnis, sepanjang ada agreement, why not gitu loh. Kita nggak nutup kemungkinan itu secara profesional. Dan saya menyarankan kepada dua pihaknya nggak usah baper. Lakukan aja ini secara bisnis. Kalau memang kemudian hari akan terjadi bahwa Once itu akan di-featuringkan di Dewa. Itu aja dari saya. Oke, terima kasih Mas Kadri. Itu tadi tanggapan Mas Chandra dan juga Mas Kadri. Sekarang kita akan masuk ke pertanyaan netizen yang based on data. Jadi kita udah ngumpulin dari Instagram dan juga sosial media Liputan 6 dan juga SCTV. 70% semuanya, mungkin ini Baladewa semua yang masuk pertanyaannya. Please banget Pak D sama Once baikan. Gitu. Kita nggak ada masalah. Nggak ada Selalu masalah. ngomong nggak baik, selalu nggak ada masalah. Secara pribadi nggak ada masalah, kita berteman. Tapi kalau bisnis ya nggak dulu gitu. Oke. Dulu, beda. Baik. Seperti saya sama Mas Chandra lah, saya nggak pernah berbisnis sama Mas Chandra. Tapi kan berteman. Ya kan? Oke. Nah, sekarang kita masuk lagi ke pertanyaan netizen ini dari @_animsu. Apa sudah tidak ada harapan lagi untuk ngeband bareng sama Once, Mas Dani? Ya sampai saat ini sih belum ada kepikiran ya, Ya nanti mungkin kalau ada ini saya sih nggak bilang nggak mungkin ya. Kalau semuanya ada sesuatu yang di luar dugaan ya mungkin bisa-bisa aja. Tapi untuk saat ini sih yang jelas kalau ngeband sama Once oke, asal semuanya oke gitu. Tapi kalau Once menyanyikan lagu Dewa itu yang saya nggak mau gitu. Oke. Walaupun ada Di konser setoran tunggal uangnya ya, ke di konser LMK. tunggal ya, nggak mau saya. Walaupun ada setorannya ke LMK. Nggak. Tetap enggak. Setorannya nggak ada. Setorannya kagak ada. Bang Once, tanggapannya Bang Once masih possible nggak jalan sama Dewa 19? Ya kayak judul film Never Say Never lah. Ya kan? Ada harapan guys. Never Bola say never. lambung. Bola lambung. Jadi cuman gini, Bola lambung. saya mau klarifikasi, saya ini jauh lebih kecil dari Dewa loh. Jauh lebih kecil Nggak, gitu ya. nggak ada. Dan saya nggak bikin konser pribadi, terus konser besar sebagaimana Reza, Ari Lasso dan yang lain. Saya nggak seperti itu. Jadi buat saya ya tadinya ya terpikir ini wajar-wajar aja. Tapi sudahlah, nanti kita selesaikan saja secara pribadi setelah pertemuan ini bagaimana gitu. Oke, nice. Dengan Mas Dani ya gitu ya untuk supaya polemik ini tidak berkelanjutan. Paling tidak dari siang ini kita bisa dikatakan menyimpulkan bahwa posisi hukumnya seperti ini sebetulnya. Oke. Ya, Bermasalah, hukumnya posisi saya hukumnya tidak salah. bermasalah. Tapi ini masalah personal, masalah pribadi, katakanlah masalah etika pertemanan yang tidak ketemu gitu ya. Ini masih bisa dicari jalan keluar ya saya pikir. Oke. Gitu. Ya, menurut Dan saya berharap ya, saya berharap sih Mas Dani jangan bikin berita-berita yang inilah kemana-mana tentang pribadi saya gitu. Oke, Mas Dani ngomong langsung dong ke Bang Once kan ya, ada. menurut saya ini pasalnya bermasalah kok. Siapa bilang tidak bermasalah? Pasal ini bermasalah gitu. Makanya kita berani somasi. Kita buktikan di litidasi nanti. Kita buktikan ke pengadilan bahwa pasal ini bermasalah gitu loh. Jadi jangan bilang pasal ini tidak bermasalah. Pasal ini bermasalah. Menurut Indra Lesmana, menurut semua pencipta lagu, pasal ini bermasalah. Gitu loh. Jadi jangan dibilang bahwa pasal ini tidak bermasalah. Pasal ini bermasalah. Oke. Mas Dani punya pandangannya Sebenarnya- sendiri. Bang Once juga silakan Bang. Sebenarnya kalau pasar bermasalah itu saya kira di banyak undang-undang relatif ada saja Iya. masalah gitu ya. Tapi Yang ini penting tapi itu ini sangat sebetulnya bermasalah. pilihan hukum mana yang dipilih oleh negara ini, yaitu pengumpulan secara masif melalui satu lembaga yang namanya Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Itu pilihan hukum. Pertaruhannya adalah misi ini atau arah hukum ini akan runtuh apabila salah mengaturnya. Itu saja. Sekarang ini saja sulit untuk supaya LMKN ini sepertinya tegak gitu. Nah, apalagi kalau kita salah, saya bukannya menentang soal perbaikan hukum secara konstruktif. Justru saya sangat mendukung ya cara-cara konstruktif itu oke, itu kan konstitusional, ya kan? Kalau kita ini mempermasalahkan undang-undang kan tinggal pergi ke MK. Kalau di bawah undang-undang kan kita pergi ke Mahkamah Agung, gitu kan? Saya kira seperti itu. Jadi saya terbuka saja. Oke, Mas Dani? Ya maksudnya gini loh. Once kan ingin perbaikan.
Tapi ketika mendengar bahwa banyak IO yang nggak lapor juga kan, Once juga nggak bisa berbuat apa-apa gitu kan. Harusnya kan ketika dia dengar ada IO yang nggak lapor, harusnya dia perbaiki itu juga gitu loh, bukan diam aja kan. Artinya ya memang sistem dari LMKN itu memang nggak jauh dari ideal, gitu. Jadi dari ideal, sehingga Mas Piu hanya mendapatkan 400.000 selama setahun dari performing rights. Ini kan nggak masuk akal gitu. Berapa lagu padi yang dimainkan sebenarnya kan? Saya bisa tambahkan sedikit, ada usaha yang saya lakukan sebetulnya belakangan karena isu ini merebak, yaitu berkomunikasi dengan teman-teman organisasi manajer, lalu kemudian promotor, ini arahnya mau kemana. Dan saya kira kalau ada kontribusi dari manajer artis, paling tidak ya, ini dalam sisi artis ya, untuk juga bersama-sama dengan IO itu lebih komunikatif. Artinya begini, lalu lintas informasi itu kan tinggal kasih tahu ke LMKN. Dari artis tertentu itu memberitahu jadwal-jadwalnya, kemudian melaporkan ke LMKN, kemudian promotor juga mengetahui semuanya, artinya tahu sama tahu lah. Semua kemudian membayar kewajibannya dan sebagainya. Dan saya ingin sekali agar LMKN itu berkonsentrasi kepada artis-artis performer Indonesia yang katakanlah utama. Misalnya katakanlah 100 gitu ya. Udah, harus ada divisi khusus untuk menangani itu supaya tidak terjadi masalah. Bukannya kita membeda-bedakan ya, tapi dari kinerja LMKN yang saat ini saya kira bolehlah dipertimbangkan untuk menjadi satu membuat satu divisi khusus ya, atau apapun katakanlah, supaya diatur secara lebih intensif performer itu supaya tidak ada gesekan-gesekan di kemudian hari. Oke, yang highly demand itu maksudku yang utama itu adalah yang paling sering manggungnya banyak gitu, Bang Onca. Iya, dan yang manggungnya banyak uangnya gitu, katakanlah gitu. Kayak Bang Onca berarti. Karena begini, kan bukan saya aja penyanyi, pertaruhannya adalah juga penyanyi-penyanyi lain. Dan tadi kan sudah dikatakan undang-undang kita yang ada sekarang itu melindungi juga pengguna. Itu kan kalau kita lihat pasal 23 itu kan sebenarnya hak pelaku pertunjukan. Jadi bukan hanya hak untuk pencipta, tapi itu menjembatani. Saya kira seperti itu, harus ada pengorganisasian yang rapi antara stakeholders, manajer artis, dalam hal ini artis, khususnya yang memang utama, yang dalam hal ini yang mendapatkan penghasilan lebih. Demikian juga promotor atau IO, si artis harus menginformasikan lagu apa aja sih yang dibawakan, lalu penciptanya siapa. Beritahukanlah itu kepada IO, dan semua harus saling tahu gitu. Sebenarnya LMKN juga bisa mengetahui itu jika itu sifatnya publik. Biasanya kan artis itu mengumumkannya di Instagram. Saya juga bingung kenapa tidak bisa dilakukan. Ya. Oke, silakan. Jadi perekaman terakhir yang saya dapat informasi itu sudah ada baru-baru ini perjanjian antara LMKN dengan Apmindo, dengan Backstagers dan dengan Imarindo, ya, asosiasi promotor, asosiasi IO dan asosiasi manajer untuk mematuhi ketentuan dari undang-undang ini. Jadi kabar terakhir ini, jadi positif ini semua, ya kan? Jadi kita bisa mengharapkan bahwa LMKN itu lebih mendapatkan royalti lebih banyak lagi untuk bisa dibagi. Itu diskursus yang lebih penting ya. Itu lebih penting daripada urusan Once nyanyi lagu Dewa. Benar nggak? Karena memang tujuannya kan ujungnya kita ingin mengedukasi orang supaya aware sama ini. Iya, dan sebenarnya pembagian royalti itu nggak cuma sekali setahun ya. Itu kalau nggak salah bisa per kuartal. Jadi kalau kuartal 1 dapatnya 300.000, mungkin kuartal 2 dapatnya 3 juta. Jadi mesti dilihat 1 tahun gitu ya. Jadi supaya ini informasi bisa disebarluaskan ya. Sebab 3 juta tambah 300.000 tetap kecil, Mas. Ya, maksudnya kan gini. Saya bilang tadi ya bahwa kan kadang-kadang pencipta tuh bisa produktif, bisa tidak gitu. Dan itu lagi-lagi tergantung. Kita ngomongin Piu loh, Mas. Betul, tergantung juga dari laporan dari IO itu. Ya, benar nggak dia mencatat itu lagu-lagunya gitu kan? Ini perlu pengecekan. Jadi semua ini pembenahan ya. Dan saya lihat tanda-tanda dari LMKN sudah mulai bagus. Yaitu
pendapatannya lebih banyak dari tahun lalu. Ini suatu progres. Jadi mari kita dukung LMKN supaya lebih baik lagi. Lebih baik lagi, lebih bisa maju lagi lah. Ini kasus bikin orang jadi semua matanya tertuju ke sini. Jadi lebih aware lagi. Bahkan ada yang ngomong, jangan-jangan nih kasusnya Ahmad Dhani sama Once ini settingan supaya orang lebih aware sama royalti. Enggak lah. Gak ada settingan nih Mas Dhani ya? Wah, Enggak Nggak ada lah. ya? Ini Hikmah selalu ada hikmahnya. ada ya, di balik. hikmahnya semuanya. Jadi yang perlu ditegaskan begini, saya itu selalu menjadi 3 besar penerima royalti terbesar di WAMI. Pantesan kaya banget emang Mas Tapi kan Dhani. bukan berarti ada hak-hak yang tidak bisa dipertahankan kan. Harus Iya, ada hak yang tetap gitu loh. Jadi ini bukan urusan materi gitu, tapi urusan Etika ya, macam-macam lah. norma ya. Norma. Karena kedepannya mungkin kita akan bikin undang-undang di hak cipta tentang band. Kenapa enggak lebih spesifik? Jika ada band keluar, harus masing-masing harus punya agreement. Belum ada tuh ya? Belum ada. Itu bisa belum di ada. tingkat statutanya, statuta ADRT LMKN bisa itu. Bisa, itu. Sangat Bisa bisa, ditambahkan. sangat bisa. Jadi lebih tertib. Jadi tertib ketika band pecah keluar terus apa itu band diwajibkan punya agreement. Oke. Kalau nggak punya agreement ya jadi repot sendiri kan. Gitu. Oke. Mungkin itu bisa jadi salah satu Kedepannya, wacana baru yang harus kedepannya dilakukan. supaya nanti kan bukan nggak mungkin. Siapa tahu Noah bisa pecah. Kita kan nggak tahu. Kalau misalnya Noah pecah gitu, terus Ariel keluar daripada Noah, itu kan bisa jadi. Siapa yang nggak mengira misalnya apa duta Ceylon Seven akan terus menjadi penyanyinya Ceylon Seven? Ya, Kita nggak ya, tahu. ya. Tapi ke depan kita akan merekomendasikan itu kepada undang-undang yang lebih tertib supaya band juga lebih tertib. Karena semua ini kasusnya band semua. Rika band, Iya. Ahmad Dhani band, Badai band, ya kan? Piu band. Gitu. Nah, Lebih spesifik. Ya, karena Mas Dhani ngomong begitu, ya saya menawarkan suatu solusi. Kan yang ada namanya Federasi Serikat Musisi Indonesia ya, union serikat di mana semua berkumpul. Ayo kita ya Duduk bareng. duduk bareng, lempar-lemparan asbak kayak boleh. Kita rumuskan aturan-aturan band itu. Di situ Ya. aja kita Oke. sama-sama gitu Oke. ya. Ada ketua FESMI-nya di sini sebagai undangan. Iya. Bukan Mas karena Dhani. itu, bukan karena itu. Ada forumnya. Ada forumnya. Ini menarik banget juga untuk bisa kelanjutannya ternyata double untuk dilakukan Double, ya Mas sangat Yoga, ya? double. Oke. Mas Once, ada tanggapan tentang kedepannya bahwa ketika memang peraturan ini dianggap menurut Mas Dhani bermasalah, apabila tadi yang sudah ditawarkan sama Mas Undang-undangnya bermasalah. Sorry, undang-undangnya ini bermasalah, yang ditawarkan sama Mas Chandra ini bisa menjadi salah satu solusi begitu. Mas Once, apakah masih ada kemungkinan ke depannya dengan jalur bisnis yang dianggap Mas Dhani sebagai jalur yang benar, temenan nggak apa-apa tapi bisnis nggak dulu karena dianggap belum benar path-nya gitu. Masih possible untuk bawain lagu-lagu Dewa lagi ke depannya? Maksudnya bernyanyi bersama Dewa 19. Kalau kita bisnisnya ketemu, Tadi kan udah ya ditanya. kan, Gimana, Bang Once? ya, iya, saya pikir kita harus berkomunikasi lah secara pribadi. Bisa diatur. Sebenarnya saya mau berkomunikasi dengan Mas Dhani dari kemarin, cuman ya nggak apa-apa lah. Yang penting kita dudukan dulu persoalannya hari ini, seperti yang saya katakan tadi. Habis itu mungkin kita bisa bicara dari angle yang lain. Gitu. Oke. Sebetulnya kalau semua pihak itu bersabar, termasuk juga teman saya Dhani dan teman-teman pencipta, kita bangun sama-sama, ini sebenarnya bisa membuat para pencipta kaya raya, gitu kan. Oke. Saja. Siap. Semuanya bisa sama kaya rayanya kalau sistemnya berjalan dengan benar. Ya. Mas Dhani, udah ketemu sama Bang Once langsung sekarang. Habis ini akan diagendakan pertemuan lanjutan untuk bisa berkomunikasi secara bilateral. Kalau untuk ngopi-ngopi sih oke lah. Cuman kalau saya masih berpendapat bahwa ketika Once keluar dari Dewa 19, itu artinya konsekuensi logisnya, saya ulang berkali-kali, itu tidak menyanyikan lagu Dewa 19. Gitu. Oke. Kecuali Bang Once masuk lagi ke Dewa 19. Ya, itu. Masih terbuka pintunya? Terbuka. Masih terbuka. Bala Dewa tenang, masih terbuka ternyata. Jadi semoga ada hal baik secerca harapan yang kita Oh, iya. lihat. Diskusi ini Kalau mau adalah... nyanyi lagu Dewa ya sama Dewa 19. Gitu. Oke. Diskusi ini adalah untuk memotret ya, mengcapture lebih besar from helicopter view tentang terkait dengan masalah royalti yang memang berangkat hangatnya adalah karena dari kasus ini. Tapi lagi-lagi kita berhasil melewati diskusi ini dengan sangat menyenangkan menurut saya karena banyak insight-insight baru yang juga menarik dan hal-hal baru yang mungkin bisa dilakukan di ke depannya akan seperti apa. Baik, kalau begitu terima kasih banyak. Sama-sama. Mas Dhani terima kasih banyak. terima Mas kasih, Chandra, Mbak Hanum. Mas Kadri dan juga Bang Once.
Terima kasih banyak atas terima kasih. Terima waktunya. kasih. Siap, semoga setelah ini kita mendengarkan kabar baik, ngopi-ngopinya bisa menghasilkan hal yang bisa menyenangkan semua baladewa di seluruh penjuru Indonesia dan dunia. Fans Dewa kan banyak. Iya. Fesmi yang undang. Fesmi yang undang. Fans ya betul juga, harus Fesmi yang undang ya. Nanti jangan lupa Liputan 6 yang akan memfasilitasi Oke, juga. Fesmi, Ampli, Paprik itu semua gabung. Kita kumpul jadi satu. Baik, kalau begitu sampai di sini dulu Liputan 6 Talks episode kali ini ya, pecah kongsi gara-gara royalti yang semoga tidak akan terjadi karena habis ini Ahmad Dhani mau ngobrol. Nah, kalau gitu saya Aziza Hanum, sampai ketemu lagi di Liputan 6 Talks berikutnya. Bye-bye.